Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Muhammad Gilvi Langgaun Putra. Kali ini saya akan membawakan materi atau merangkum atau mereview materi untuk pelayanan publik. Nah, kalau kita berkaca dengan pelayanan atau service, berarti layanan yang berhubungan dengan publik. Nah, sebagai ASN, kita harus melayani masyarakat dengan senang hati dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini menurut saya pelayanan publik adalah sebagai pemberian layanan atau kita melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lainnya yang mempunyai kepentingan pada organisasi kita. Nah, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan juga ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Nah, itu menurut saya yaitu adalah pelayanan publik. Nah, dengan kata lain, ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu adalah unsur pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Nah, unsur kedua yaitu adalah penerima layanan atau pelanggan. Dan terakhir adalah kepuasan. Jadi pelayanan publik memiliki 3 unsur penting, yaitu pasti adanya pelayan, habis itu adanya pelanggan, dan juga adanya kepuasan pelanggan. Nah, yang ini adalah delivery, bagaimana kita bisa memberikan layanan baik kepada masyarakat sehingga layanan kita berikan itu sifatnya puas atau masyarakatnya dapat menerima dengan baik. Nah, kemudian adapun pelayanan publik memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat sosial yang mana dominan, kemudian juga ada manfaat individu. Nah, kalau manfaat sosial ini pastinya berkaitan dengan masyarakat umum. Ya, kalau pemerintah biasanya memberikan keamanan. Jadi kalau kita sebagai warga negara, pemerintah melayani kita memberikan jaminan bahwa kita aman di negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian juga ada manfaat publik atau individu, ya seperti pemerintah Jokowi sangat baik memberikan rumah subsidi bagi rakyat yang berpenghasilan rendah. Nah, ini yaitulah manfaat dari layanan publik atau pemerintah untuk rakyatnya. Sehingga rakyat yang berpenghasilan rendah ini bisa mendapatkan rumah untuk tinggal hidup di keluarganya. Kemudian ada pun prinsip-prinsip publik ada 9. Kemudian yang pertama itu partisipasi. Nah, sebagai kita pelayan publik harus ada yang berpartisipasi, baik itu kita, pelayan, dan masyarakat lain sebagainya. Nah, kemudian ada transparansi. Nah, sebagai kita pelayan publik harus ada transparansi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kita. Nah, kita tidak boleh menutup-nutupi apa yang buruk maupun yang baik kepada masyarakat. Sehingga baik itu seperti prasyaratan, kemudian prosedur, biaya, dan sejenisnya. Sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu jelas. Sehingga tidak simpang siur dan tarifnya murah. Kemudian ada responsif. Nah, sebagai pelayan, kita ini harus responsif. Contohnya itu adalah kita melayani pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi semua jenis pelayanan publik mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya. Kemudian juga sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agent. Kemudian yang keempat, tidak diskriminatif. Kita tidak membedakan suku, status sosial, umur, usia, dan lain sebagainya. Baik itu misalnya ada kita datang ternyata mereka ini berkebutuhan khusus, maka kita harus melayani seperti masyarakat yang normal lainnya. Kemudian yang kelima, mudah dan murah. Nah, pasti kita melayani publik harus mereka mudah, janganlah dipersulit. Nah, kemudian juga murah. Walaupun kita memberikan layanan optimal, kita harus mengetahui standar pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kita ini mampunya seberapa. Jangan memonopoli harga pasar sehingga itu memberatkan masyarakat Indonesia. Kemudian efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
untuk melaksanakan mandat konstitusi dan cara mewujudkan tujuannya itu adalah dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah sehingga terciptanya efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Nah, yang ketujuh yaitu aksesibel. Maksudnya bagaimana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, misalnya dekat. Pelayanan publik bisa menjangkaunya, mudah dilihat, gampang ditemukan, kemudian juga tidak masuk ke pedalaman, misalnya di pedalaman didekatkan, kemudian fasilitas yang memadai, kemudian juga berkaitan dengan biaya dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitulah accountable atau terhitung. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak dan mereka bayar. Oleh karena itu, nah bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka. Nah, jadi kita ya sebagai yang dibayar oleh masyarakat melalui pajak apabila ada laporan keuangan, habis itu laporan data setiap tahunnya itu harus terbuka ke publik. Makanya ada informasi keterbukaan publik atau keterbukaan informasi publik. Dan terakhir adalah berkeadilan. Ini yang paling penting. Kita harus adil sebagai warga negara melindungi kelompok yang rentan. Nah, tidak membeda-bedakan yang tadi status sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai dosen, bagaimana sih pelayanan publik yang baik? Nah, contohnya kita kalau ada mahasiswa yang ke kampus memiliki keluhan, kita layani dengan baik. Kita tidak membedakan mahasiswa itu pintar, habis itu tidak pintar, dan misalnya mahasiswa itu kaya, ganteng, dan sebagainya. Kita layani bagaimana mereka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita. Nah, itu saja untuk materi pelayanan publik. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.